Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya dengan membahas materi tentang pembuahan dan persebaran biji. Namun, sebelum kita bahas materi ini, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan proses pembuahan pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan proses penyebaran biji. Yang ketiga, menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan. Yang keempat, menjelaskan perkembangan tumbuhan. Yang kelima, menjelaskan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi, ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada hari ini. Apa itu pembuahan? Jadi, apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Jadi, pembuahan itu adalah peristiwa yang terjadi setelah penyerbukan. Jadi, setelah penyerbukan akan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Apakah setiap penyerbukan akan selalu dilanjutkan dengan pembuahan? Nah, nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Pada bagian ini kita bahas dulu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan. Serbuk sari memiliki dua buah inti, yakni inti generatif dan inti vegetatif. Inti generatif membelah menjadi dua, yakni dua inti sel sperma, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Inti sel sperma yang pertama berfungsi membuahi sel telur dan membentuk zigot. Sedangkan inti sel sperma yang kedua berfungsi membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Sedangkan inti vegetatif fungsinya sebagai apa? Yakni berfungsi untuk menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Jadi proses pembuahan terjadi semacam ini. Nah, untuk memperjelas ini, perhatikan gambar berikut. Seperti yang sudah kita bahas, serbuk sari memiliki dua inti sel, yakni inti sel generatif dan inti sel vegetatif ini. Dan ini. Serbuk sari memiliki dua inti sel, yakni inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Inti sel generatif membelah menjadi dua, yakni 1 dan 2. Kemudian masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, inti sel sperma yang pertama akan membuahi sel telur dan membentuk zigot. Sedangkan inti sel sperma yang kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan membentuk endosperma atau cadangan makanan. Sedangkan inti sel vegetatif berfungsi sebagai penuntun dari inti sel sperma. Bagaimana jika serbuk sari berasal dari tumbuhan yang tidak sejenis? Ketika serbuk sari yang tidak sesuai atau tidak berasal dari tumbuhan yang sejenis melekat pada kepala putik atau stigma, maka serbuk sari tidak akan berkecambah membentuk buluh serbuk sari, sehingga proses pembuahan atau fertilisasi tidak dapat terjadi. Jadi, tidak semua penyerbukan akan dilanjutkan dengan pembuahan. Mengapa ini bisa terjadi? Kira-kira jawabannya adalah ternyata serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain tidak dapat melekat dengan kuat pada kepala putik. Jadi, serbuk sari yang berasal dari tumbuhan berbeda tidak akan melekat dengan kuat. Ini berhubungan dengan adhesi dan kohesi serbuk sari. Apa itu adhesi dan kohesi? Silahkan kalian buka kembali materi tentang adhesi dan kohesi pada kelas 7. Pernahkah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Pernah? Apabila pernah, mengapa demikian? Ternyata tumbuhan tersebut melakukan yang kita sebut dengan penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium.
Buah juga dapat membantu dalam proses penyebaran biji. Penyebaran biji ini juga mampu meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Loh, kok bisa? Karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Apa saja prosesnya? Yang pertama adalah anemokori. Apa itu anemokori? Anemo berarti angin. Artinya penyebaran biji ini dilakukan atau dibantu oleh angin. Ciri tumbuhan yang melakukan penyebaran biji dibantu dengan angin, yakni memiliki biji yang kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah bunga dandelion. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Yang kedua adalah hidrokori. Hidro berarti air, artinya proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya pantai. Contoh tumbuhan yang biasanya melakukan atau penyebaran bijinya dibantu oleh air adalah kelapa. Selanjutnya yang ketiga adalah zookori. Artinya penyebaran bijinya dilakukan oleh hewan atau dibantu oleh hewan. Ada beberapa macam zookori. Yang pertama adalah entomokori, apabila penyebaran bijinya dilakukan atau dibantu oleh serangga. Yang kedua ada chiropterokori, yakni penyebaran bijinya dilakukan oleh kelelawar. Yang ketiga ada ornitokori, yakni proses penyebaran bijinya dilakukan atau dibantu oleh burung. Yang keempat ada mamokori atau mamalia, berarti proses penyebaran biji dibantu oleh mamalia. Yang berikutnya ada antropokori atau manusia, artinya proses penyebaran bijinya dibantu oleh manusia. Maksudnya apa? Nah, proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Lihat contoh atau lihat gambar yang ditampilkan. Jadi kalau kalian pernah pakaian kalian pernah terjadi seperti ini, itu secara tidak langsung kalian membantu tumbuhan tersebut menyebarkan bijinya untuk tumbuh di tempat lain. Mengapa harus tumbuh di tempat lain? Masih ingat alasannya? Dengan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya, maka menyebabkan biji tersebut memiliki peluang tumbuh dengan baik. Karena dengan tumbuh dekat dengan induknya, berarti kompetisi antara individu baru atau berkompetisi dengan induknya untuk memperoleh air, cahaya matahari, dan nutrisi. Jadi proses penyebaran biji ini juga membantu proses peluang suatu tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah perkecambahan. Pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Nah, keadaan ini kita sebut dengan dormansi biji, yakni biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi atau sedang tidur atau istirahat. Dormansi berarti peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Kapan masa dormansi biji berakhir? Ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Jadi apabila biji tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka proses ini kita sebut dengan perkecambahan. Berikut adalah fase perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan juga mengalami yang namanya perkembangan. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah
membentuk buluh serbuk sari. Jadi yang pertama adalah proses penyerbukan. Perhatikan gambar nomor yang pertama adalah proses penyerbukan, yakni melekatnya serbuk sari pada kepala putik. Yang kedua adalah struktur biji. Yang ketiga adalah struktur buah. Yang keempat adalah proses perkecambahan. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, masa dormansi biji berakhir ketika terjadi proses perkecambahan. Yang kelima adalah struktur bunga. Keenam adalah struktur benang sari. Nomor 7 adalah struktur putik. Nomor 8 adalah struktur serbuk sari. Ini adalah tahapan perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Jadi secara umum perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa. Jadi secara umum proses perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae adalah seperti itu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.